Perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kukuh dan kali ini saya akan memoderatori acara kita pada hari ini, yaitu tentang tetap bugar dan bergizi selama. Sekali lagi, tema kegiatan kita pada hari ini yaitu tetap bugar dan bergizi selama pandemi. Bersama kita sudah ada pembicara yang luar biasa, yaitu Bapak Ajis Jati Nur Ananda, Magister. Jadi buat para peserta yang hadir pada hari ini tidak akan rugi ya, karena pembicara kita sangat luar biasa. Baik, sebelumnya saya dahulu di sini sudah ada 20 partisipan yang join ya. Selamat pagi semua. Semoga selalu sehat dan mungkin lagi ada yang di rumah atau mungkin ada yang lagi sedang bekerja ya. Semoga materi ini bisa tersampaikan dengan baik. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan memperkenalkan dulu pembicara kita, yaitu bernama Bapak Ajis Jati Nur Ananda. Ya. Beliau kelahiran 6 Agustus 1988. Ya. Beliau sekarang tinggal di Pamulang, Tangerang Selatan. Ya. Beliau mendapatkan gelar Sarjana Gizi di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2006 sampai 2010 ya dengan predikat cum laude. Selanjutnya pada tahun 2014 sampai 2016 beliau mendapatkan gelar Magister Gizi di Universitas Indonesia. Ya. Dan beliau juga sebagai narasumber di berbagai acara. Kepada Bapak Ajis, apa kabar, Pak? Alhamdulillah, baik Baik. Mas Bayu. Oke. Lagi Ini live di mana, Pak? manggilnya Mas Bayu atau Pak Kukuh atau Pak Ramadan ini? Kukuh aja, Pak. Oh siap, ya. Oke, Lagi di rumah ini. Oke, lagi di rumah ya. Kalau saya Ya. manggilnya Bapak Ajis atau ada panggilan khusus nih untuk Magister Gizi? Oh nggak ada, silahkan Mas Ajis boleh, Pak Ajis Mas juga Ajis boleh. ya. Oke, Siap, baik ya. Saya panggil Pak Ajis aja ya. silahkan. Oke, baik. Pak Ajis, sudah siap ya, Pak? Insya Allah. Insya Allah ya. Ya. Semoga para partisipan juga sudah siap ya. Boleh disimpan juga beberapa pertanyaannya dan langsung tanyakan ke chatroom jika ada yang ingin bertanya saat pemberian materi. Oke? Oke, oh iya, nanti setelah Pak Ajis menyampaikan materi, kemudian tanya jawab, ada kuis ya yang akan diberikan oleh Pak Ajis dan Ya. akan berhadiah. Nanti ada hadiahnya yaitu 6 botol madu ya. Jadi ada 6 orang pemenang ya Pak Ajis ya. Nanti Pak Siap. Ajis memberikan kuis. Oke, pada Pak Ajis saya persilakan. Baik, ini langsung saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kesempatan ya kepada kita untuk biar bisa silaturahim bertatap muka meskipun di dunia, tapi mudah-mudahan bisa saling mengenal gitu ya, karena saya sangat bersyukur sekali ya kemudian nanti bagi Tuhan ya, tidak hanya dari saya kemarin di murid ya atau bahkan umum juga bisa, dan insya Allah nanti saya akan sesuatu barangkali saya ketahui ya, atau mungkin ya saya sudah mencoba untuk terapkan ya bagaimana kita bisa hidup untuk lebih bugar ya dan juga lebih bergizi. Mungkin kita sebagai seorang muslim juga ini barangkali ya sudah mempunyai panduan yang sangat lengkap ya tentang misalnya
bagaimana kita nantinya makan begitu ya, kemudian bagaimana kita beraktivitas, dan juga mungkin kita juga sebagai rutinitas yang sebenarnya banyak juga ke masjid berjalan terusnya itu bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita gitu. Nah nanti mungkin kita lebih interaktif saja gitu karena kalau kita lihat misalnya hari-hari ini ya karena mungkin Bapak Ibu sekalian juga yang adik-adik yang murid ya itu sekolahnya di rumah gitu ya, kemudian yang seolah-olah sebenarnya kalau masalah ilmu pengetahuan gitu ya itu kita tinggal duduk ya di depan laptop ya seolah-olah ilmu pengetahuan itu datang kepada kita gitu ya, mungkin beda kalau dulu misalnya saya zaman SD itu kan kita harus ke sekolah ilmunya ya dari gurunya gitu ya, sekarang gurunya ya ada tapi online gitu ya dan kita bisa mengaksesnya gitu. Dan kalau di sini ada juga ya mungkin Bapak Ibu guru sekalian bedanya kalau dengan dulu ya, kalau sekarang kita mengajar atau mungkin di depan murid atau di depan kelas gitu biasanya satu kelas 30-40 orang ya atau mungkin 20 orang, tapi sekarang kita dengan merekam materi kita gitu ya, kemudian kita taruh misalnya di WhatsApp atau di channel YouTube dan seterusnya, itu semua orang bisa mengaksesnya ya, orang Indonesia dan seterusnya. Jadi saya kira pengetahuan tentang gizi, tentang kebugaran, tentang kesehatan, Bapak Ibu sekalian nanti bisa juga mengaksesnya di internet gitu, itu banyak sekali. Makanya nanti saya mohon izin ya, Pak Kukuh, nanti kita mungkin lebih interaktif gitu ya, harap timbal balik dari Bapak Ibu sekalian yang nanti bisa kita berinteraksi. Saya sudah menyiapkan ya beberapa hal yang nanti bisa saya share. Ini saya mohon izin share screen ya, barangkali biar materinya biar lebih fokus gitu. Nah, materi kita pada pagi siang hari ini ya itu tetap bugar dan bergizi saat pandemi. Barangkali soal kebugaran sebenarnya ada yang lebih sekarang itu ada misalnya ya, atau mungkin pola seperti itu, dan kalau saya sebetulnya background-nya itu dari pendidikan gizi yang biasanya ahli gizi atau ahli diet lebih ke makanan misalnya seperti itu. Tapi tentu kebugaran dan bergizi ini juga bukan sesuatu yang beda sama sekali gitu ya. Justru keduanya itu nantinya itu bisa saling mendukung ya ketika kita ingin bugar ya. Kemudian dari segi makanan kita juga harusnya bisa bergizi dan juga kita sebagai seorang muslim tentu yang pertama halal gitu ya. Kemudian yang kedua atau bahkan bisa dua-duanya halal dan thayyib gitu ya. Seperti itu. Nah, untuk yang pertama ini saya mungkin mengenalkan sedikit ya, tadi sudah saya di sini sebenarnya juga mewakili sebagai content creator juga ya di Ahli Gizi ID. Bapak Ibu sekalian nanti bisa mengakses di YouTube ada Ahli Gizi ID atau mungkin di website juga ada. Kami sebenarnya di Ahli Gizi ID itu bareng-bareng ya dengan ahli gizi yang lain di Indonesia terutama kita mengadakan edukasi sebenarnya terkait dengan gizi. Bapak Ibu juga bisa bertanya, di situ ada salah satu aplikasi namanya Diet to Get. Nanti Bapak Ibu juga kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya personal ya, artinya karena masing-masing dari kita itu sebenarnya mempunyai kebutuhan terkait dengan kesehatan, terkait dengan gizi itu spesifik ya, gitu, spesifik terhadap diri kita gitu. Misalnya kita sebagai orang tua itu sebenarnya kebutuhannya juga spesifik karena kita aktivitasnya beda, umurnya beda, jenis kelaminnya beda gitu ya, dan mungkin kita juga mempunyai kondisi kesehatan yang berbeda gitu. Mungkin ini Pak Kuku juga tahu ya karena guru olahraga pasti mengetahui. Jadi memang pada akhirnya kebutuhan kita itu adalah secara personal ya untuk fisik ya. Kalau misalnya apa definisinya di WHO itu kan sehat itu ya secara fisik ya, secara mental gitu ya, dan juga
secara jiwa gitu ya. Jadi ada komponen-komponennya gitu. Nah, sebenarnya kebutuhan kita pun itu personal gitu. Jadi masing-masing mempunyai variabel atau kondisi yang berbeda-beda, sehingga kalau memang ada kebutuhan-kebutuhan spesifik itu perlu kemudian untuk dikomunikasikan ke misalnya ke dokter atau ke ahli gizi yang memang mengurusi kita secara personal. Gitu. Makanya nanti di ahli gizi ID ini juga Bapak Ibu bisa menanyakan gitu ya kondisinya dan pengennya apa gitu. Seperti itu. Karena alhamdulillah saya punya 3 anak ya, dan yang ada umur 8, 6, sama 4 ya, dan insya Allah akan nambah 1 juga gitu, nanti di bulan September insya Allah ya, jadwalnya seperti itu. Dan saya sebenarnya asalnya dari Klaten ya, Jawa Tengah, kemudian dulu karena saya sekolah S2 lanjutin ya di Jakarta, jadinya saya pindah ya ke Jakarta dan belum balik lagi gitu, jadi masih di sini. Ya kira-kira udah 7-8 tahun ya di Pamulang seperti itu. Nanti kalau Bapak Ibu sekalian juga sosial media gitu ya, atau berkirim email itu bisa juga meng-email saya misalnya ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau di-sharingkan, insya Allah kalau saya bisa menjawab ya saya nanti akan menjawabnya. Kalau enggak nanti saya tanyakan ke teman mungkin lebih ahli seperti itu. Nah, ini tadi ada survei ya kecil-kecilan lah ya. Saya coba untuk share ini di chat ya. Nanti Bapak Ibu sekalian silahkan mengisi ya di sini. Ini saya di chat ya. Silahkan itu diklik ya. Ada link. Nanti mohon Bapak Ibu sekalian bisa mengisi ya. Silahkan. Itu ya kalau kita, saya kebetulan juga beberapa kali ngajar juga ya, misalnya ngajar mahasiswa seperti itu. Biasanya kita kalau seperti ini Zoom ada kelas gitu ya, kita coba untuk berinteraksi. Jadi tidak hanya satu arah saja. Jadi mudah-mudahan ini Bapak Ibu bisa berinteraksi dengan mengisi survei dan seterusnya nanti. Nanti di belakang-belakang ada juga. Nah ini silahkan diisi. Itu pertanyaan-pertanyaan untuk sebenarnya merefleksikan ya, karena di sini kan topiknya adalah pada saat pandemi. Nah, sebetulnya kalau kita ingin bahas nanti ya, kalaupun kondisi pandemi ataupun tidak, gitu ya, itu memang kita sebagai seorang muslim juga harus terus bugar dan juga terus bergizi ya dalam konteks dan juga kegiatan makan kita. Silakan diisi. Ini coba kita ya, nanti kita bahas dari yang ini sambil nunggu yang lain ya. Kalau yang lain ingin diajak juga boleh. Ini kalau nggak salah kemarin ini kegiatan umum ya, Pak Kuku ya, gitu. Jadi kalau ada hal-hal yang lain yang teman-teman yang lain atau saudara-saudara yang bisa diajak ke sini, silahkan diajak. Nanti barangkali ada sesuatu yang bisa bermanfaat untuk kita terapkan di kehidupan sehari-hari kita. Nah ini sudah ada yang mengisi ya beberapa. Ini saya pertanyaannya sederhana-sederhana saja, gitu ya. Yang pertama itu terkait dengan saya merasa bugar. Ya, alhamdulillah ya semuanya kita merasa bugar untuk saat ini gitu. Kemudian saya juga menanyakan tentang, ini kelihatan kan ya di layar, ini coba saya perbesar. Biar kita sama-sama tahu, karena ini nggak ada nama ya, jadi insya Allah nggak apa-apa. Jadi kita tahu, misalnya nanti kalau kebanyakan yang datang adalah wali murid ya dari sekolah Aroh, dari TK, SD, SMP, ya nanti kita jadi tahu kondisinya sekarang. Alhamdulillah mayoritas merasa bugar ya. Kemudian untuk waktu untuk aktivitas fisik, olahraga khususnya, itu alhamdulillah juga kebanyakan iya, tapi ini 30%-an tidak ya. Terus frekuensi melakukan aktivitas fisik itu 1 kali seminggu, ya alhamdulillah masih ada ya. Ada juga yang belum ya untuk aktivitas fisik. Kemudian ada juga yang setiap hari alhamdulillah bisa beraktivitas fisik.
Kemudian untuk makanan bergizi, alhamdulillah mayoritas juga sudah. Kemudian untuk makanan bergizi itu 4 sehat 5 sempurna ya, kebanyakan. Kalau yang 33% gizi seimbang. Kemudian apakah Anda menimbang berat badan secara rutin? Nah, ini mayoritas masih belum ya untuk menimbang berat badan secara rutin ya. Nah, jadi sebenarnya ini nanti juga kalau yang rutin nanti bisa ditanyakan dulu sebelum pandemi berapa, sekarang berapa gitu ya. Kalau saya, saya jujur saja ya, saya selama pandemi ini malah naik ya berat badannya gitu. Jadi waktu kemarin, tahun kemarin kita ada medical check up, saya juga kaget, wah ini kok saya naik banget ya pada saat pandemi. Jadi ini perlu dirubah lagi ya. Kemudian untuk frekuensi menimbangan berat badan, alhamdulillah ada yang setiap hari ya, bagus sekali ini ya. Atau mungkin jangan-jangan ini baru ada program kesehatan atau diet ya. Biasanya kalau kita sedang ada klien ya dengan pasien gitu, biasanya kalau ada diet-diet tertentu, terutama untuk menurunkan berat badan itu, ya kita minta untuk cek setiap hari ya, atau minimal seminggu sekali gitu ya. Jadi kita tahu progres dari program diet yang dilakukan itu berhasil atau enggak gitu. Biasanya kita akan lebih intens gitu ya untuk menimbang berat badan. Kemudian selama pandemi ya hampir 2 tahun, ya sebenarnya masih baru 1,5 tahun sih ya, tapi ya kayaknya juga akan berlanjut ini, tapi mudah-mudahan bisa segera kondusif. Naik berat badan atau enggak? Nah ya ini sama nih dengan saya, hampir 70% itu naik ya berat badannya. Nah inilah kondisi kita ya, di mana masing-masing tentu mempunyai kalau nantinya kita ingin memulai ya untuk hidup bugar dan bergizi gitu ya, tentunya nanti kondisi awal ini sangat penting gitu. Karena nanti kita akan tahu sebetulnya kondisi kita itu di mana dan kita mau kemana gitu. Itu yang penting. Tapi insya Allah yang ada di sini itu sudah merasa bugar ya, tapi nanti kita coba cek dengan interaktif lagi gitu ya. Kita nanti coba bagaimana sih sebenarnya kita itu bisa mengetahui kebugaran kita. Ya, mungkin Pak Kuku pasti tahu ya karena guru olahraga. Dan nanti kita coba akan gunakan cara-cara yang sederhana saja gitu ya, mungkin dengan alat-alat yang sangat minimal, dengan menggunakan tubuh kita gitu ya, itu bisa nanti. Oke, silakan yang belum tetap bisa ngisi ya. Nanti ini akan saya laporkan ke Pak Kuku ya kondisi wali murid. Karena begini Bapak Ibu sekalian ya, meskipun ini sesi parenting ya, saya selalu mempercayai bahwa anak-anak kita gitu ya, itu tuh kan masih sangat bergantung ya kepada orang tua ya. Misalnya apa? Kayak makan saja gitu ya. Makan tentunya yang memilihkan itu orang tua ya, meskipun anak-anak juga biasanya kalau saya terhadap anak-anak saya, mau makan apa gitu ya, kita tawarin gitu. Tapi saya amatin begitu, kalau yang kita tawarin itu ya memang yang dia pilih itu yang biasa kita sajikan gitu. Artinya ketika kita ingin nantinya ya merubah misalnya perilaku atau memperbaiki lah ya, memperbaiki kondisi misalnya olahraga ataupun makan di rumah kita, memang pada akhirnya kita harus merubah dulu nih sebagai orang tua gitu. Karena ya anak-anak akan ngikut. Kalau kita biasanya makan yang biasanya mungkin lebih banyak sayur, buah ya, terus nanti lama-lama adanya sayur dan buah ya akhirnya anak-anak ikut gitu. Itu karena ya tadi anak-anak kita yang mungkin masih TK, masih SD ya, pun itu masih SMP juga, itu masih akan sangat tergantung gitu terhadap pilihan dari orang tua gitu. Sehingga nanti ketika kita sebagai orang tua itu juga mempunyai kebiasaan yang lebih baik misalnya gitu, atau kita mengupayakan untuk bisa lebih baik dalam hal kebugaran dan makanan, insya Allah nanti akan ikut juga gitu. Jadi kan kita juga mungkin pernah mendengar ya misalnya ini sakit apa itu keturunan gitu. Jadi barangkali yang diturunkan itu adalah kebiasaan gitu, sehingga kebiasaan itu bisa mempengaruhi kesehatan di masa depan. Nah, nanti ada materi tentang itu yang akan saya sampaikan. Nah, kita kembali ke slide ya. Nah, ini mungkin kita chat ya, biar Bapak Ibu sekalian kita berinteraksi. Silakan kalau menurut Bapak Ibu itu apa sih sebenarnya pentingnya
kita mempunyai tubuh yang bugar gitu. Silakan boleh di chat ya. Ini chatnya aktif kan ya untuk para peserta. Misalnya menurut Bapak Ibu apa penting apa tidak gitu ya. Kalau penting kira-kira kenapa gitu kita harus memiliki tubuh yang bugar. Saya tadi di survei tadi kan sudah ketahuan ya. Semuanya di sini insya Allah mayoritas adalah merasa bugar. Meskipun ada yang rasa sakit-sakit dikit ya, flu atau semacamnya gitu. Ya, tapi tadi mayoritas itu merasa bugar gitu. Silahkan. Kenapa penting ya? Nah, di sini 3D Kori, ya ini murid ya, ini kelihatannya ya. Murid Kori Aina ya, Akila Akbar. Kalau 3D itu SD atau SMP ya? Nah, ini sangat penting untuk mendukung aktivitas sehari-hari ya. Sangat penting sekali untuk kesehatan gitu. Kemudian ada dari Asraf, ini agar dapat menjalankan semua aktivitas kehidupan, terutama ibadah, insya Allah, dengan baik dan benar. Ya. Oh, saya wali murid SD. Oh, ini menggunakan ini ya akunnya. Ya, baik Bunda atau bapaknya Kori ya. Itu ya sangat penting, memang sangat penting, dan di sini juga untuk bisa mendukung aktivitas kesehatan. Tubuh bugar tidak mudah sakit, imun bagus ya, aktivitas sehari-hari bisa menjalankan dengan lancar dan bertenaga. Ya, Masya Allah. Ini kita juga sudah paham semua ya, Insya Allah bahwa memang sangat penting gitu ya untuk tubuh kita itu bugar. Gitu. Nah, untuk selanjutnya, ini mungkin pertanyaan refleksi ya, nanti biar kita lebih efektif ke ada materinya. Nanti kalau gini terus waktunya habis. Menurut Bapak Ibu, pentingnya kita butuh makanan bergizi. Nah, ini mungkin tidak boleh dijawab ya. Ini tadi saya baca lagi, untuk penunjang aktivitas ibadah. Insya Allah, untuk meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan, agar kita bisa melakukan apa yang dikerjakan. Nah, ini Masya Allah betul sekali ya. Dan saya pun juga merasa karena beberapa waktu ini ya, misalnya kita seringnya itu bekerja di rumah ya, WFH, work from home, kemudian kita ada transisi ke kantor ya, kebetulan kantor saya jauh di Jakarta, harus perjalanan sejam lebih. Itu terasa sekali ya, karena jarang bergerak atau mungkin ya, beberapa kali saja. Kita kalau di kantor saya kebetulan kami juga ada senam rutin ya, mungkin nanti Pak Kuku sebenarnya bisa nih diajak nih anak-anaknya. Karena biasanya seminggu sekali memang ada matkul olahraga ya. Cuman biasanya olahraganya mungkin bisa dirutinkan, misalnya seminggu bisa 2 atau 3 kali gitu ya. Nanti kita bisa bahas gitu. Nah itu kalaupun tidak bersama-sama ya bisa dirutinkan untuk aktivitas olahraga. Gitu. Nah ini untuk mood booster juga, ini juga kerasa banget ya kalau kita berkeringat ya akhirnya kita lebih punya passionate ya, punya semangat yang lebih. Gitu. Nah ini beberapa, ini saya sampaikan ya disclaimer dulu ya, agar nanti kita mempunyai pemahaman yang sama gitu sebelum nanti saya sampaikan materinya. Tadi terima kasih atas partisipasi tadi ya, interaksi tadi. Pertama nanti yang kita akan sampaikan ini sebenarnya lebih ke materi-materi yang sifatnya rekomendasi umum ya, Bapak Ibu sekalian ya. Artinya rekomendasi umum itu adalah ya panduan umum gitu. Kalau nanti ada panduan khusus yang sesuai tadi yang saya sampaikan, kondisi dari Bapak Ibu sekalian karena masing-masing berbeda, itu nanti perlu didiskusikan dengan petugas kesehatan ya, baik dokter maupun ahli gizi gitu. Kemudian ini nanti yang kita sampaikan adalah untuk orang yang kondisinya normal, Bapak Ibu sekalian, karena beberapa kita juga mungkin ada kondisi-kondisi kesehatan khusus ya, sehingga nanti yang kita sampaikan itu sebenarnya untuk orang-orang normal ya, orang-orang yang normal, yang biasa gitu. Nah, terus untuk kondisi khusus, nanti misalnya seperti Bapak Ibu pas sakit gitu ya, atau mungkin ada yang cedera ya, kakinya misalnya seperti itu, ataupun sedang melakukan pengobatan dan seterusnya, itu nanti perlu dikonsultasikan gitu ke dokter atau ke petugas kesehatan. Misalnya gini, saya lututnya agak sakit gitu, ini boleh nggak olahraga gitu. Nah, itu nanti perlu dikonsultasikan dulu gitu, karena kalau enggak, misalnya dipaksakan
saya harus olahraga 2-3 kali seminggu. Nah, itu nanti malah jadi berbahaya ya, kemungkinan seperti itu. Karena kita tidak tahu masalahnya. Ini lututnya sakit kenapa ya? Apakah karena badan kita sudah terlalu berat gitu ya, atau memang ada misalnya kondisi peradangan gitu ya, atau sakit lah gitu. Ini saya gunakan bahasa yang biasa aja. Kondisinya sakit, lututnya sakit ya, sehingga harus diperiksa dulu gitu. Nantinya apakah boleh olahraga, terus misalnya nanti dikonsultasikan ke dokter, olahraga apa yang cocok gitu. Misalnya berenang gitu ya, sehingga atau yang misalnya sepeda gitu, yang mana itu memungkinkan ya, meskipun sakit tapi harus dikonsultasikan. Nah, nanti kalau ada belum ada pertanyaan silakan nanti ditanyakan, tapi kalau misalnya saya nanti kurang mampu untuk menjawab, nanti saya akan tindak lanjuti ya untuk menanyakan kepada yang lebih ahli. Dan nanti mohon izin juga kalau ada simulasi-simulasi nanti kita di tempatnya masing-masing saja gitu ya, untuk tahu tadi kan ada yang nih survei kebugaran ya, tapi sebenarnya ada indikator-indikator yang sebenarnya nanti kita bisa cek gitu di masing-masing diri kita. Nah, ini sabda Rasulullah SAW ya. Jadi memang sangat berharganya hari-hari ini kesehatan ya. Nah, terutama di masa pandemi yang seperti ini ya. Saudara-saudara kita banyak yang bertumbangan ya, sakit ya, sampai ke rumah sakit. Bahkan beberapa juga ada yang kemudian kembali kepada Allah ya, meninggal gitu ya, karena ya kondisi yang sekarang ini sampai sekarang pun belum kondusif sekali ya. Dan kita jadi merasa ya alhamdulillah misalnya pada saat detik ini kita masih diberikan kesehatan yang sangat luar biasa begitu. Dan tentunya dua nikmat yang tertipu ini bisa jadi bukan hanya kita karena sehat itu terus ya beraktivitas seperti biasa gitu. Justru dengan kesehatan barangkali kita bisa mengoptimalkan ya atau mengakselerasi misalnya ibadah kita, aktivitas kita yang terjadi di dalam tubuh kita yang sehat itu, nah kita bisa benar-benar mengoptimalkan gitu. Tidak hanya sekedar misalnya berkegiatan. Nah, di sini sehat saja tidak cukup Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau kita sebagai seorang muslim, misalnya kita mempunyai karakter orang muslim seperti apa, sebenarnya tidak hanya sekedar sehat ya, tapi juga kita perlu fit atau perlu bugar gitu. Nah, bugar ini sebenarnya ya sedikit lah di atas sehat gitu. Karena kalau sehat mungkin kita merasa ya biasa-biasa saja gitu ya. Tapi kalau kita merasa bugar itu ada sesuatu yang lebih di dalam diri kita gitu. Contoh secara mudah ya nanti ada indikator-indikatornya ya. Gitu. Nah, setidaknya ada 4 komponen ya, Bapak Ibu sekalian ya, untuk kita tahu. Tadi kan kita tanya nih, merasa bugar nggak gitu? Ya, saya merasa secara subjektif saya bugar gitu ya. Tapi sebenarnya apa sih secara objektifnya gitu ya, kita bahwa tubuh kita itu bugar? Pertama adalah indikatornya itu dari kondisi jantung atau paru-paru kita gitu ya. Nah, nanti cara ngukurnya gimana itu bisa nanti selanjutnya kita akan sampaikan. Jadi kondisi jantung ya artinya adalah bagaimana peredaran darah kita itu sampai mengantarkan ya sari makanan dan juga oksigen ke seluruh tubuh kita, itu bisa menjadi indikator apakah kita itu bugar atau tidak. Kemudian paru-paru ya, tentu ini soal pernafasan ya, itu ya itu sangat kelihatan sekali misalnya kita kalau sering olahraga gitu ya, naik tangga di 2 lantai lah gitu kan. Nah, seperti itu. Kalau olahraga ya biasa aja gitu kan, kayak jalan aja gitu, naik tangga gitu. Tapi kalau tubuh kita juga jarang bergerak dan berolahraga, kerasa banget ya. Naik 1 lantai aja ngos-ngosan ya, apalagi 2 lantai ya, itu lebih ngos-ngosan lagi. Itu indikator yang sederhana mengindikasikan kita sebenarnya kondisinya seperti apa ya, bugar atau enggak. Nah, nanti kita bisa ukur ya nanti setelah ini. Kemudian yang kedua adalah komponen yang kedua adalah otot dan rangka ya. Jadi ini kondisi otot dan rangka kita itu adalah misalnya nanti kita akan juga coba juga misalnya
ketika kita jarang bergerak ya, kemudian karena kondisi tertentu ya, saya pernah mengalami ini, misalnya saya naik motor ya, kemudian saya pergi ke suatu tempat, kemudian motornya itu bocor ya, bannya bocor. Kan akhirnya kan kita harus nyari tempat tambal ban ya, gitu ya, atau ya bengkel lah seperti itu. Kan akhirnya kita nuntun kan seperti itu. Nah, kalau kita itu jarang berolahraga misalnya seperti itu, nah setelah itu pasti akan pegel-pegel gitu ya. Kayak otot-otot kita itu kaku gitu ya, pas pulang sudah selesai gitu kaku. Nah, itu salah satu indikator, wah kita juga sebenarnya juga jarang bergerak juga. Kemudian yang ketiga itu adalah keseimbangan dan koordinasi. Ini nanti hubungan dengan peregangan ya. Nanti ada ya misalnya apakah kita itu posisinya bisa membungkuk ya, kayak ruku itu, kemudian nanti tangan kita apakah bisa sampai lantai atau enggak gitu. Itu nanti kita bisa contohkan. Kemudian yang terakhir adalah komponennya adalah metabolisme energi ya, khususnya terkait dengan berat badan. Nah, di sini yang terakhir ini yang bisa juga yang berhubungan dengan gizi gitu. Jadi ketika nanti gizinya itu tidak seimbang ya, makanan kita terlalu banyak misalnya dibandingkan dengan dengan aktivitas kita, kemudian menumpuk gitu ya, jadi berat badannya jadi nambah. Atau makanan yang kita konsumsi itu misalnya lebih banyak karbohidrat ya, lebih banyak gula gitu ya, lebih banyak lemak gitu, sehingga ya yang kita konsumsi akhirnya ya tertumpuk gitu ya, atau kita simpan ya di dalam tubuh kita sehingga menambah berat badan. Nah, ini nanti keempat komponen ini yang menjadi indikator ketika semuanya bagus, ya itu ya walaupun beberapa ada komponen yang lain ya, mungkin tergantung dari referensi, tapi di sini 4 ini adalah indikator sederhana untuk kita tahu apakah kita itu bugar atau enggak. Nah, ini contoh ya, sekarang nih, misalnya tadi untuk kesehatan jantung dan paru-paru ya, ini kita bisa ukur, nanti kita coba ya. Nah, ini kita bisa melakukan cek resting heart rate ya, atau detak jantung kita selama 1 menit gitu. Nah, di sini adalah kondisi untuk masing-masing umur ya Bapak Ibu sekalian ya. Karena di sini ada wali murid kemarin parenting ya, sebenarnya nanti bisa dicek ke anaknya atau sebenarnya ke kita dulu aja sendiri gitu ya sebagai orang tua gitu. Nah, di sini ada kelompok umurnya gitu ya. Kemudian di sini ada eh, resting heart rate-nya. Jadi ini adalah detak jantung pada saat kita istirahat ya. Misalnya seperti ini, kita sedang Zoom ya, ini mungkin kondisi istirahat. Terus kalau misalnya kita habis nyapu atau cuci piring, misalnya seperti itu ya, kita bisa istirahat dulu misalnya 5 menit, kemudian kita bisa mengecek resting heart rate kita atau detak jantung saat kita istirahat gitu. Nah, ini nilai normalnya Bapak Ibu sekalian ya. Misalnya saya di sini misalnya umurnya 3 tahun gitu. Nah, itu untuk detak jantung normalnya adalah 66 sampai 70 gitu. Nah, tentu kalau kita mempunyai resting heart rate yang lebih rendah itu lebih bagus sebenarnya gitu. Misalnya dan biasanya juga terjadi kondisi di atlet ya, misalnya atlet sepak bola itu bisa 30, bisa 40 gitu ya. Jadi bagus sekali untuk kondisi resting heart rate-nya gitu. Nah, ini kita coba simulasi ya Bapak Ibu sekalian ya. Ini di sini saya sudah menampilkan ada video detikan. Nanti kita coba hitung resting heart rate kita ya, detak jantung kita itu dengan memegang ya dengan 2 jari. Ini kondisinya seperti gambar di pojok kiri ini Bapak Ibu sekalian ya. Kita coba ini 15 detik ya, kita mulai. Sudah siap? Silahkan dipegang ya tangannya, kemudian ditaruh di pergelangan ya di atas ini. Kemudian mulai detik 4 gitu aja. Saya coba silahkan boleh
17 ya, berarti dikalikan 4, 4, 2, 28 ya, 68 ya, berarti masih normal ya. Normal ya, walaupun nggak bagus ya, sebenarnya ya normal aja gitu. Kalau bagus kan sebenarnya lebih rendah ya daripada yang normal ini gitu kan. Jadi semakin rendah heart rate kita itu semakin bagus ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita kondisinya lebih baik gitu. Dan saya tadi 68. Nah, ini 18 ya, dikalikan 4 ya. Ibu wali murid ya, Bu, dari ibunya Kori atau bapaknya Kori. Jadi dikalikan 4, silakan nanti bisa dilihat di sini apakah kondisi resting heart rate kita itu bagus atau tidak. Nah, ini juga nanti penting juga sebelum untuk mengetahui ini ya, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita olahraga. Jadi bedanya itu kalau kita aktivitas fisik dengan olahraga. Kalau aktivitas fisik itu ya sebenarnya kegiatan apa saja yang mengeluarkan energi itu sebenarnya aktivitas fisik ya. Misalnya membaca, kemudian cuci piring, ya nyapu, ngepel gitu ya, atau jalan gitu. Nah, bedanya dengan olahraga, kalau olahraga itu sebetulnya ada perencanaan ya, ada perencanaan, kemudian ada pengaturan ya, dan juga ada gerakan-gerakan khusus gitu. Di mana sebetulnya kondisi resting heart rate kita itu harus kita ketahui sebetulnya sebelum kita olahraga gitu. Karena kenapa? Mungkin Bapak Ibu sekalian juga pernah mendengar ada orang-orang yang habis olahraga gitu ya terus meninggal gitu, misalnya seperti itu ya, karena gagal jantung atau misalnya ya ya kena jantung lah biasanya kayak gitu kan pada meninggal. Nah, itu diindikasikan ya atau dicurigai kondisi awal sebelum beliau-beliau yang meninggal pada saat olahraga itu nggak dicek gitu. Karena saya kemarin ya disampaikan dokter olahraga seperti itu, kalau kita mempunyai rate itu 100 misalnya seperti itu, pada saat ya resting pada saat ini ya seperti ini kita seperti ini lebih dari 100 kita olahraga itu tidak dianjurkan oleh untuk olahraga gitu. Jadi kalau lebih dari 100 itu nggak boleh olahraga gitu. Jadi kita harus tahu dulu kondisi awal sebelum olahraga itu. Nah, di sini juga disampaikan maksimal heart rate kita itu adalah 220 dikurangi umur ya. Jadi misalnya saya ya, itu umurnya 33, berarti maksimal sekali ya detak jantungnya itu boleh bekerja itu adalah 187 gitu tuh maksimal ya, maksimal. Kalau udah 187 udah bahaya banget gitu. Jadi udah nggak boleh gitu. Kita misalnya sekarang sebenarnya banyak sekali Bapak Ibu alat-alat yang bisa digunakan ya di pergelangan kayak jam tangan dan sebagainya untuk yang menghitung heart rate ini untuk bisa memonitor itu sekarang juga banyak yang harganya terjangkau ya itu bisa digunakan untuk membantu kita misalnya kita nggak mau menghitung ya walaupun sebenarnya dihitung sendiri pun bisa gitu tadi yang seperti tadi ya misalnya boleh dikalikan 4 atau cukup misalnya 10 detik dihitung kemudian dikalikan 6 gitu. Jadi kita bisa memonitor dengan manual dengan tangan kita sendiri gitu dengan apa yang kita miliki ya. Kalaupun ingin dibantu dan mungkin juga ingin dimonitor secara rutin ya, itu bisa beli alat tadi kayak jam tangan gitu dan itu biasanya juga udah bisa dikoneksikan di HP gitu ya. Jadi kita tahu aktivitas kita itu terekam di HP. Jadi kita akan tahu oh saya itu kalau heart rate-nya tinggi itu saat pagi ya, saat bangun tidur, terus setelah olahraga itu dimonitor, jadi ada terus. Tapi kalaupun nggak punya itu, pakai tangan kita pun bisa. Gitu. Ini penting banget untuk kita memulai olahraga. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini 64 ya. Ini mau diminta materinya nanti saya kasih panitia Mas Kuku, Pak Kuku ya, nanti bisa dilihat. Untuk tahu standarnya ya, normalnya. Gitu. Nah,
Kemudian caranya yang lain apa gitu. Jadi kan tadi udah nih ada heart rate ya. Ini pasti guru olahraga juga tahu Pak Kuku ya. Beberapa yang mungkin diterapkan juga di sekolah untuk anak-anak kita ya. Walaupun maaf dulu saya pada saat jadi murid ya di waktu itu sih kalau untuk kebugaran biasanya SMP ya, SMP, SMA itu yang sering di apa namanya di tes gitu. Cuman kita nggak dikasih pemahaman waktu itu. Pokoknya suruh lari aja gitu. Ini sebenarnya buat apa ya gitu. Ya kita lari aja. Kalau misalnya nih waktu dulu pernah ada Cooper test gitu ya. Jadi kita suruh lari, jalan, pokoknya bergerak aja gitu. Menit jamnya itu memenuhi jarak tempuh ini atau enggak gitu. Jadi misalnya di sini ini yang kiri ini yang perempuan ya, ini yang kanan laki-laki. Jadi misalnya kita jarak waktu 12 menit, boleh jalan, boleh enggak, jadi disesuaikan kondisi kita ya. Jadi kalau kita lari, kemudian udah enggak kuat ya, boleh jalan, terus boleh lari lagi gitu. Kalau misalnya umur saya nih ya, 33 tahun, kemudian saya bergerak tadi, jalan boleh lari tadi, misalnya bisa menempuh jarak laki-laki ya, yaitu antara 1.900 meter sampai 2.300 ya, atau 2.229 ini. Nah, kita itu bisa diindikasikan kita itu bugar juga gitu ya. Secara kesehatan kita itu bugar gitu. Nah, ini bisa juga dites gitu ya. Misalnya kalau selama ini Bapak Ibu sekalian sudah mempunyai aktivitas olahraga gitu ya, jalan kaki atau lari pagi gitu. Kemudian untuk mengetahui ini lari pagi atau jalan pagi saya ini ada apa? Secara feel, secara rasa bisa ya oh saya udah merasa lebih seger sih, lebih mood-nya bagus, bugar gitu ya. Tapi kalau ingin lebih objektif lagi, itu bisa dites gitu. 12 menit ya, kita pakai jam gitu ya, kita atau stopwatch atau pakai HP kan ada stopwatch-nya juga ya itu ya. 12 menit gitu. Kemudian kita jalan atau lari gitu ya. Kita menempuh jarak berapa gitu ya. Nah, itu kalau memenuhi indikator ini itu berarti tubuh kita sudah lebih bugar begitu ya. Seperti itu. Atau cara-cara yang lain banyak, ini nggak akan saya jelaskan satu-satu. Ini nanti boleh di search ya di YouTube ataupun di Google gitu ya. Caranya untuk masing-masing ini seperti apa gitu ya. Rapid test 20 meter gitu ya, lari gitu ya. Hard step test ya, treadmill kalau Bapak Ibu sering ke tempat ya fitness itu ya, di tempat fitness itu kan biasanya ada treadmill test juga, ada treadmillnya, atau kalau di rumah punya itu bisa digunakan. Atau lari 2,4 km. Ini beberapa cara objektif untuk mengukur kebugaran. Dan ini sangat bisa dilakukan tanpa alat ya sebetulnya ya. Jadi bisa dipilih yang tidak menggunakan alat untuk mengetahui kebugaran kita agar lebih yakin bahwa kita itu oke, secara perasaan bugar ya, tapi ternyata secara indikator juga bugar juga. Gitu. Jadi di bawah mengetahui kondisi awal ya sebelum kita melakukan olahraga itu sangat penting agar olahraga kita lakukan itu cocok dan adekuat. Jadi tidak terlalu membebani kondisi tubuh. Jadi kita olahraga itu juga tidak boleh dipaksakan ya. Kalau awal-awal itu tidak boleh dipaksakan. Jadi harus terus seperti tangga itu ya, meningkat intensitasnya, frekuensinya itu harus meningkat terus gitu. Sampai di kondisi yang benar-benar kita butuhkan untuk bisa beraktivitas. Lama banget ya, mau baru segini ya. Ya apa nanti mohon diingatkan kalau kurang berapa menit gitu ya, Mbak Kuku ya. Nah ini tadi di awal-awal tadi indikator bagaimana selanjutnya adalah untuk memilih olahraga yang tepat Bapak Ibu. Seperti belum begitu bugar ya, kita mulai dari yang paling bawah nih gitu. Jadi yang paling ringan gitu. Di sini caranya adalah kalau misalnya tadi mensimulasikan ya, kita heart rate-nya tadi ada 66 ya. Jadi kalau 66 kemudian kita ingin memulai untuk olahraga gitu ya, itu kalau kita memilih tingkat yang paling rendah nih, itu boleh, jadi harus kita monitor ya, itu kenaikannya sampai ke 114 naik apa rate-nya itu ya Bapak Ibu sekalian, itu 114 itu normal gitu. Dan ini
antara 20 sampai 40 menit ya. Contohnya apa di sini jalan kaki gitu ya. Jalan kaki misalnya 20 sampai 40 menit jalan kaki, nanti dicek lagi gitu. Misalnya nih setelah kita jalan 10 menit, ternyata heart rate kita itu 120. Nah, ini kan melebihi ini kan. Nah, berarti kita kurangi atau kita istirahat dulu ya semenit gitu ya. Misalnya semenit udah turun nih jadi 80, nah kita baru jalan lagi gitu. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian untuk memonitor dari kalau kita paham lah gitu atau hitung heart rate. Kalau punya alat yang tadi saya katakan seperti gelang gitu yang bisa untuk monitor, nah itu boleh juga. Itu malah lebih enak. Oh sekarang segini ya, saya masih bisa nih jalan gitu. Lebih 114 itu istirahat dulu semenit gitu ya, atau mungkin sampai turun di angka 80 misalnya seperti itu, kemudian jalan lagi. Gitu. Nah ini nanti bisa dipilih ya, ini sebenarnya kalau mau dijelasin ini sampai selesai juga nanti panjang sekali. Tapi secara umum kita menyarankan untuk kegiatan olahraga ini juga pertama terencana dan terprogram ya. Dan gitu. Memang mulai ingin berolahraga ya yang ringan-ringan dulu aja. Nanti dihitung heart rate-nya ya, lari baru 10 menit udah 40 nih. Istirahat ya jalan sampai nanti menurun nanti lagi jadi seperti itu, nggak dipaksakan. Nah di sini ada nih benefit rasa yang kita rasakan seperti apa dan ini direkomendasikan untuk siapa gitu. Jadi misalnya untuk yang kita mungkin bukan atlet ya tapi ingin memperbaiki pernafasan dan juga otot-otot kita ya dengan jalan kaki selama 20 sampai 40 menit pun cukup gitu. Dan ini bisa dilakukan setiap hari ya di sini. Nah, kemudian yang kedua, komponen yang kedua itu adalah cek kebugaran dengan otot rangka. Nah, ini otot dan rangka. Ini beda ya. Kalau yang pertama tadi itu adalah terkait dengan kesehatan jantung paru ya. Ini adalah otot rangka kita gitu. Itu juga ini tanpa alat juga bisa. Itu bisa sit up ya. Ini sit up atau bisa push up gitu. Selama 1 menit. Nah, taruhlah ini contoh saya lagi aja, misalnya saya laki-laki mau sit up ya. Di sini umurnya 33. Berarti kalau otot rangka kita itu bugar apa enggak gitu ya. Kalau kita bisa sit up selama 1 menit itu 27 ya sampai 30 kali, nah itu berarti bugar. Tapi kalau hanya bisa 10, 15, nah itu belum. Berarti harus ada latihan yang intens atau yang terencana tadi untuk bisa sampai ke kondisi bugar. Biasanya kalau kita paksakan ya bisa aja ya, tapi pasti akan sakit-sakit otot-otot kita gitu ya. Terus habis itu ya jadi males gitu ya, atau jadi malah aduh sakit nih gara-gara olahraga terus nggak mau lagi. Jadi mendingan memang kemudian bisa meningkat untuk meningkatkan ototnya itu bisa sit up dan di kom ini banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita lakukan. Jumping jack ya. Nah, jadi dari level 1, level 2, level 3. Jadi kalau mulai ya dari level 1 aja dulu gitu. Jadi level 1 itu misalnya 3 set ya. Jadi jumping dikalikan 3. Jadi 1 menit jumping jack gitu. Habis itu ya sudah nanti setelah itu istirahat sampai 20 menit menit. Sekarang di YouTube banyak ya yang cukup bareng-bareng online gitu. Ini bisa kalau untuk yang otot dan rangka ini bolehnya dilakukan 2 kali 3 kali gitu aja. Kalau ini nggak boleh banyak-banyak gitu. Jadi cukup 2 sampai 3 kali seminggu karena sebenarnya kalau kita itu latihan yang ada bebannya ya, pembebanan itu tadi kan ada bebannya. Ini kan bebannya tangan kita sendiri nih misalnya kayak gitu.
atau kita bisa pakai dumbbell misalnya seperti itu. Ya, otot-otot kita kan ya istilah rusak gitu ya. Dari perbaikan dari kan kita terus memperbaiki diri ya, tubuh kita itu dari proses perbaikan-perbaikan itu yang menjadi otot-otot kita itu lebih kuat gitu. Jadi karena ada perbaikan kan artinya ada otot-otot baru ya, ada pembuatan pembuluh-pembuluh darah baru ya, sehingga kita lebih kuat. Jadi ini tidak boleh dilakukan setiap hari ya, cukup 2-3 kali seminggu gitu. Dan di hari yang satu baru kemudian nanti lebih banyak seperti itu. Apa namanya, kita latih rangka kita. Gitu. Ya. 3 tadi adalah indikatornya adalah kelenturan ya, kelenturan sendi-sendi. Nah ini boleh nanti dicoba mungkin setelah ini ya, karena waktunya mepet. Ini mengecek kelenturan itu caranya yang pertama ini ya, dengan kayak kita posisi sholat itu pas ruku ya, terus tangan kita coba diarahkan ke lantai gitu ya. Itu kalau lebih dari 10 cm, contoh ya, lebih dari 10 cm kita ruku nggak bisa ya, artinya antara tangan ujung tangan dengan lantai itu lebih dari 10 cm. Nah itu yang juga perlu adanya ya yang teratur yang tadi yang sebelumnya, misalnya otot rangkanya kita apa kita latih gitu, atau nanti ada latihan yang tersendiri itu juga. Atau yang kedua yang kanan ini, yang kanan apakah tangan kanan dan tangan kiri kita itu bisa gabung atau enggak ya di belakang, di punggung ini juga bisa. Kalau jaraknya itu adalah lebih dari, ini kebetulan saya masih bisa ya, jadi ya masih cukup lentur lah. Kalau lebih dari 5 cm gitu ya, nggak bisa nih gabung, nah itu juga tubuh kita kaku ya Bapak sekalian. Gitu. Nah, ini cara yang sederhana untuk mengetahui kelenturan sendi-sendi kita. Nah, ini pilihannya ya untuk melatih kelenturan. Biasanya kalau di kegiatan senam itu kan ada pemanasan ya, kemudian gerakan, ada itu sebenarnya kalau senam aerobik bisa seperti itu udah ada semua peregangan ya, terus ada pembebanan ya, terus ada pendinginan gitu. Jadi dan ini beberapa kan yang bisa lakukan misalnya pas kerja di sekarang duduk nih mungkin 60 menit sekali atau 40 menit atau 30 menit sekali bisa berdiri ya, kemudian bisa megang ya, atau tangan, kemudian kepala, kaki gitu ya. Tapi disarankan kalau kita melakukan peregangan itu jangan jangan di apa tuh bounce gitu ya. Jadi kayak kayak keras gitu ya. Kita biasa aja gitu. Pelan-pelan aja gitu. Kan ada tuh kayak yang di apa? Misalnya bounce ya atau kayak di kan gitu ya. Itu sebaiknya yang seperti itu dihindari. Kita kalau peregangan ya santai saja gitu ya dengan pelan-pelan. Ini beberapa gerakan-gerakan yang bisa kita gunakan. Misalnya kita sering duduk nih gitu. Sekarang kan WFH ini sering di depan laptop, depan komputer ya. Itu kita bisa meregangkan gitu. Atau memang kita mempunyai latihan khusus. Ini beberapa gerakan-gerakan yang bisa kita lakukan. Nah, ini komponen yang keempat ya, mengenai kebugaran. Ini mungkin akan sangat hubungan dengan gizi. Jadi di sini ada grafik ya. Ini mudahnya adalah jadi kita itu di dalam tubuh kita itu kan membutuhkan energi ya Bapak Ibu sekalian ya. Dan semakin menambah umur kita ya, sebenarnya kita ada istilahnya itu basal metabolic rate ya. Itu mudahnya adalah energi yang dibutuhkan tubuh ya secara minimal untuk bisa bertahan hidup ya. Jadi energi minimal untuk melakukan aktivitas yang dasar gitu ya, bertahan hidup lah gitu. Jadi untuk nafas, untuk melihat ya, untuk ngomong gitu. Jadi aktivitas fisik yang dasar gitu. Itu makin tambah umur sebenarnya rendah ya gitu. Jadi kalau ini dengan
perkembangan tubuh kita. Jadi misalnya anak-anak ya umur 0 sampai misalnya 10 tahun sampai 20 tahun, mereka kan menggunakan energi itu kan masih untuk pertumbuhan ya, untuk membentuk otot gitu ya, membentuk organ gitu ya, dan juga rangka gitu. Jadi mereka masih membutuhkan membutuhkan energi yang lebih banyak gitu dibandingkan nanti kalau sudah bertambah umurnya gitu ya. Jadi semakin tambah umur kita, itu sebenarnya energi yang kita butuhkan itu semakin sedikit gitu. Makanya kalau kita misalnya punya kakek atau punya nenek gitu ya, kok makannya dikit gitu ya. Ya karena memang kebutuhan mereka ya memang hanya untuk aktivitas dasar saja gitu. Kalau anak-anak ini dibandingkan dengan ini ya Bapak Ibu dengan manusia ya. Jadi memang semakin tambah umur itu semakin rendah kebutuhan kita gitu. Jadi makanya kalau umurnya sudah bertambah itu ya makannya jangan melebihi apa kita butuhkan gitu. Karena kalau kita terlalu banyak memasukkan makanan seperti apa kita butuhkan, ya akan gitu. Itu nanti gitu. Nah, di kanan ini ada istilahnya kalori density ya. Jadi kalau density itu kan kita makan, itu kan ada volumenya itu satu piring gitu ya, atau satu mangkok. Gitu. Nah, dalam mangkok itu dengan ukuran yang sama, tapi isinya itu berbeda ya. Jadi misalnya kalau dalam satu mangkok itu isinya sayur dan buah, misalnya seperti itu akan energinya itu akan lebih sedikit gitu ya, sehingga nanti tidak dimungkinkan untuk bisa disimpan gitu, sehingga badan kita hati. Tapi kalau kita mau ada contohnya ada cheese ya, ada keju atau ada minyak gitu ya, walaupun itu sedikit, tapi kalau misalnya atau misalnya itu ditaruh di mangkok terus itu banyak gitu ya, itu akan lebih banyak energinya gitu. Dan kalau itu melebihi kebutuhan kita, itu akan disimpan di dalam tubuh kita sehingga ya berat badan kita nambah seperti itu. Nah, ini contoh ya perbandingan ini agak teknis ya 500 kalori. Kalau 500 kalori itu kalau bentuk dan buah, kita udah merasa kenyang gitu. Tapi kalau bentuknya itu adalah sumber-sumber karbohidrat yang misalnya nasi gitu ya, atau kentang gitu ya, itu ya belum penuh gitu dengan 500 kalori itu. Makanya kenapa mungkin ini bisa dirasakan ya, kalau Bapak Ibu sekalian itu kan itu ada sayurnya gitu ya, atau mungkin hanya sumber karbohidrat saja, itu lebih cepat lapar ya gitu. Jadi lebih cepat ya, atau mungkin makannya jadi lebih banyak gitu karena ternyata kita pengen memenuhi lambung kita ya, dan energinya itu tinggi sekali gitu, sehingga nanti ya sisanya karena tidak dipakai untuk aktivitas ya sudah disimpan, sehingga kalau di dalam tubuh kita biasanya disimpannya di dalam bentuk lemak gitu, terus berat badannya ya jadi naik gitu. Nah, ini cara ngecek ya, tadi kan komponen keempat kan metabolisme energi ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa mengecek karena ini waktunya terbatas, ini saya ada alamat ini kalkulator ya, bisa kita gunakan. Bentar, ini saya share screen lagi. Di alamat ini ya, di alamat di sini di web kita di Ahli Gizi ID itu ada kalkulator. Di sini kita bisa mengecek ya, nanti saya share ini Bapak Ibu kalau nanti tadi. Di sini untuk mengetahui misalnya ya kita menggunakan namanya BMI ya di sini. Ini dewasa gitu ya. Ini male, kemudian ini saya ganti dulu menjadi sentimeter. Misalnya tinggi saya 176. Berat badannya 82. Ganti dulu apa? Satuannya ya, jadi kilogram. Terus
BMI-nya berapa? Nah, di sini. Nah, ini saya kegemukan juga ya. Ini 26,47 gitu. Jadi ini nanti bisa digunakan Bapak Ibu sekalian ya. Apa namanya? Kalkulatornya gitu. Ini sudah gemuk ya, overweight sudah gemuk gitu. Ini harus ada aktivitas yang ditambah. Nah, ini contoh untuk mengetahui status gizi ya. Ini kita menggunakan ini. Yang standarnya ini kan. Nanti kalau ingin dihitung itu bisa menggunakan kalkulator tadi yang lebih instan, atau bisa juga menggunakan kalkulator biasa gitu. Rumusnya itu adalah berat badan kita dibagi dengan tinggi badan dalam meter ya. Misalnya 176 berarti 1,76 meter ya dikuadratkan. Nanti kita akan mendapatkan indeks dibandingkan kita kurus, normal, atau gemuk gitu. Nah ini untuk dewasa ya Bapak Ibu sekalian. Kalau untuk yang anak-anak itu IMT-nya itu dibandingkan umur gitu ya. Nanti bisa di-search di Google, mungkin sebenarnya ada software-nya namanya WHO ya, Antro untuk anak-anak. Nanti bisa dilihat gitu dari situ. Nah mungkin ini Pak Kukuh sebagai guru olahraga mungkin juga pernah ya ngecek status gizi anak-anak ya. Walaupun secara kelihatan itu bisa ya dilihat, cuman sebaiknya tidak dijudge gitu ya, baiknya diukur aja jadi tahu gitu. Kadang-kadang kan itu berat badan dan berat badannya lebih dan seterusnya, baiknya ya itu bisa jadi perhatian kita ya. Kalau memang berat badan kita berlebih itu artinya ya memang yang kita konsumsi itu ya memang lebih banyak dari yang kita butuhkan. Mungkin karena kita tidak olahraga atau belum olahraga gitu ya, sehingga ya kita ya tertumpuk gitu di dalam tubuh kita gitu. Atau ini cara yang lain, kita bisa menggunakan persen lemak ya, Bapak Ibu. Persen lemak itu bisa diukur, sekarang juga ada alat-alat kayak timbangan berat badan itu ya. Itu ada yang sekarang keluar ya, banyak sih, lebih murah juga harganya, itu bisa dibeli. Jadi kita udah membeli lemak tubuh kita itu berapa persen gitu dari timbangan berat badan itu. Itu ada ya, nanti bisa dicek, beli itu nggak terlalu mahal. Ada ya, teman juga ada yang udah bisa selain berat keluar namanya persen lemak kita di dalam tubuh kita ya. Tentunya keakurasiannya ya beda-beda ya, tapi ada lah gitu. Itu bisa diukur. Dan biasanya kalau persen lemak ini digunakan oleh orang-orang yang apa namanya status gizi untuk para atlet gitu. Karena kalau para atlet itu kan dia walaupun berat badannya tinggi gitu ya, tapi itu otot gitu, sehingga kalau menggunakan IMT itu nggak cocok gitu. Jadi kalau anak-anak Bapak Ibu sekalian itu atlet gitu ya, atau Bapak Ibu sekalian juga atlet, itu tidak menggunakan IMT gitu, tapi menggunakan persen ya, seperti itu, untuk mengetahui kondisi status gizinya bagus atau enggak. Atau kalau yang lebih mudah ya, di sini ada berat badan ideal. Itu berat badan ideal itu adalah tinggi badan dikurangi 100 gitu ya. Jadi misalnya nih, saya tinggi badannya 176 dikurangi 100. Berarti berat badan ideal saya adalah 76 ya. Ya plus minus, kalau yang wanita itu plus minus 15%, yang laki-laki itu 10% ya. Jadi kalau saya 76%, 76 kilo, bolehlah naik sampai ke 72 ya, 82 atau ke 69 gitu. Jadi range-nya itu masih ideal lah seperti itu. Karena tadi saya berat badannya 83 ya, jadi udah kegemukan. Ini cara-cara mengukur ya secara objektif apakah status gizi dan sebagai komponen yang keempat ya dari kebugaran terkait dengan metabolisme energi. Karena ya tadi yang saya sampaikan di awal ya, kalau keseimbangan energi kita itu kita misalnya makan lebih banyak dan komposisinya lebih lemak dan juga karbohidrat, itu akan disimpan gitu ke dalam tubuh. Nah, apa yang perlu dilakukan? Ini udah lama banget ya. Apa ya, ini waktunya masih kan, nanti diingatkan ya Pak Kuku ya. Nah, terus selanjutnya setelah kita tahu tadi ya kondisi awal dari tubuh kita ya, dari kondisi kita, kemudian apa nih yang harus dilakukan gitu. Jadi kita kalau misalnya
seperti melakukan perjalanan gitu ya. Kita itu tahu kondisi kita itu ada di mana gitu, dan kita mau kemana sih gitu. Mau ke kondisi yang seperti apa sih gitu. Tentunya tadi sudah dijelaskan mengenai indikator-indikator kebugaran ya. Ya tentunya kita ke arah yang lebih bugar gitu. Tapi ikhtiarnya ya atau caranya gimana nih? Gitu. Nah ini dalam Al-Quran juga udah disampaikan ya, itu banyak sekali juga ayat-ayat yang menyampaikan tentang bagaimana kita harus makan ya. Jadi misalnya makan yang halal dan thayyib gitu ya. Kemudian makan jangan berlebihan ya. Yang mana konsep yang sekarang kita gunakan ya di di umum ya, umum adalah gizi seimbang gitu ya. Kalau dulu kita mengenal 4 sehat 5 sempurna ya Bapak Ibu sekalian ya. Tapi dari 4 sehat 5 sempurna itu kan baru menginformasikan jenisnya saja gitu ya. Sedangkan jumlahnya itu belum gitu. Sehingga kadang-kadang kalau kita sudah 4 sehat 5 sempurna itu kebablasan gitu ya. Kebablasannya adalah makannya terlalu banyak gitu. Makanya kita sekarang dianjurkan untuk makan ya atau minum itu dengan seimbang. Seimbang itu seperti apa? Sesuai dengan kebutuhan tubuh kita gitu. Baik kita pada saat anak-anak kebutuhannya beda ya, pada saat sudah dewasa kebutuhannya beda, pada saat nanti kita sudah lanjut usia ya insya Allah ya yang ada umur panjang itu juga kebutuhannya beda gitu. Jadi memang kita akan membutuhkan sekali gitu anjuran dari dokter ataupun dari ahli gizi gitu. Saya seharusnya makannya seperti apa ya? Dengan umur saya segini, dengan aktivitas seperti ini gitu ya. Jadi ditentukan secara personal gitu. Karena ya beda gitu kebutuhannya gitu. Ini konsep yang sekarang kita gunakan ya. Ini juga dianjurkan juga oleh Kemenkes ya, dari Kemenkes, dan secara global pun juga menggunakan ya istilah tadi balance nutrition ya atau gizi seimbang. Atau di dalam Quran kita pun juga sudah disampaikan ya, tidak boleh melebihi atau melampaui batas. Artinya kan ya memang ya pas-pasan aja gitu. Jadi pas sesuai dengan kondisi kita, sehingga yang kita makan itu ya cukup ya, tidak berlebihan ya, dan juga tidak kekurangan gitu. Nah, di sini disampaikan gizi seimbang itu adalah susunan pangan ya sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah. Nah, ini dalam jenis dan jumlah ini bedanya dengan 4 sehat 5 sempurna ya Bapak Ibu. Kalau 4 sehat 5 sempurna itu kan empatnya itu kan ada sumber karbohidrat, bangun dan terusnya gitu ya, sampai yang 5 kan susu ya. Ini jenisnya udah nih gitu. Cuma jumlahnya kan belum nih. Kalau di seimbang ini disempurnakan lagi dengan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh gitu ya. Dan memperhatikan prinsip kita makannya beraneka ragam ya, sesuai dengan yang ada di Islam, bahwa ya kalau diharamkan berarti ya boleh gitu ya. Atau kalau sekarang karena makanan ini sudah terproses ya, sudah diproses di pabrik, ya minimal ada jaminan halal lah ya di situ ya, ada stempel halal ya. Baik di Indonesia maupun di Malaysia atau di Thailand, mereka kan udah nih ada stempel-stempel halal. Nah, itu yang bisa membantu kita untuk meyakinkan yang kita makan itu halal dan bisa beraneka ragam gitu. Jadi tidak hanya itu saja. Kemudian aktivitas fisik ya, tadi yang disampaikan di depan, perilaku hidup bersih, dan ini penting sekali sekarang ya, protokol kita juga menganjurkan kita untuk hidup bersih ya, cuci tangan gitu, kemudian setelah pergi-pergi ya mandi dengan disabun gitu ya, kemudian jaga jarak dan seterusnya. Inilah sebenarnya bagian dari kita merupakan perilaku hidup bersih, dan sebenarnya sejak dulu sudah diterapkan juga, karena sekarang pandemi itu jadi lebih kuat lagi protokolnya gitu. Dan yang terakhir ini mempertahankan berat badan normal gitu, sehingga pada akhirnya ya kita perlu untuk mengecek secara teratur Bapak Ibu sekalian ya berat badan kita. Pun kita itu ada, kalau saya secara sugesti ya, ketika kita itu menimbang berat badan, kita itu jadi semacam ada kayak kewaspadaan gitu. Wah, berat badan saya kok udah segini ya, kemarin segini, jadi kok naik nih gitu. Ya, terus pasti akan nanya, ini kemarin ngapain aja ya, kita makan apa saja gitu. Jadi ada seperti warning seperti itu. Dan kalau ingin lebih tahu berat badan saja tidak cukup diketahui, nah nanti kita bisa hitung status kita gitu ya, status berat badan kita atau status gizi kita itu normal atau enggak, dengan rumus yang sebelumnya tadi atau dengan kalkulator tadi. Nah, dan di sini semuanya untuk mencegah masalah gizi, karena sekarang ya Bapak Ibu sekalian,
kondisi kita, kesehatan kita di Indonesia juga secara umum itu untuk penyakit-penyakit yang tidak menular ya, seperti diabetes, gitu ya, hipertensi dan seterusnya itu prevalensinya naik ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi memang perilaku kita yang karena sangat dimudahkan ya sekarang beli apa-apa bisa pakai Gojek gitu ya, pakai diantar langsung ke rumah ya tanpa kita harus pergi-pergi. Itu membuat ya tadi tumpukan-tumpukan dari apa yang kita makan itu jadi lebih mudah lagi dan kita lupa untuk beraktivitas gitu. Sehingga masalah-masalah yang ada ya secara umum di Indonesia itu meningkat ya, penyakit-penyakit yang tidak menular tadi gitu, penyakit jantung, diabetes dan seterusnya. Jadi ini perlu menjadi perhatian kita. Nah, ini beberapa pesan ya gizi seimbang. Ada 10 sebenarnya. Nah, nanti ini bisa dilihat misalnya konsumsi makanan yang beraneka ragam gitu ya. Kemudian yang di sini itu batasi ya atau bahkan kalau bisa tidak sama sekali itu bagus sekali ya atau sedikit lah gitu. Itu makan manis ya, kemudian asin gitu, kemudian berlemak gitu itu dikurangi ya. Walaupun ketiga rasa ini kan sebenarnya yang membuat makanan itu nikmat ya. Cuma ternyata itu tadi mempunyai efek yang tidak bagus kalau kita makan terlalu berlebihan ya untuk yang manis, asin dan juga berlemak begitu. Kemudian aktivitas fisik yang cukup ya, dimulai dengan sesuai kondisi badan kita. Kita itu ada di mana gitu ya. Jadi tidak perlu dipaksakan. Jadi aktivitas fisiknya cukup gitu. Dan berat badan ideal. Kemudian biasakan konsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Nah, ini bisa ya, protein tinggi bisa ya, tempe, tahu, kemudian ikan ya. Walaupun kita di Jakarta misalnya, kebanyakan tinggal di Jakarta, ikan ya ada gitu kan, banyak juga gitu dan mungkin itu lebih terjangkau sebenarnya dibandingkan dengan sumber protein yang lain misalnya kayak daging gitu ya. Itu bisa dipilih. Walaupun ada ikan yang mahal juga ya. Jadi maksudnya range-nya cukup banyak kalau ikan ya, seperti itu. Mohon izin Pak Ajis, Ya. waktunya tinggal 2 menit lagi ya. Oh iya siap. Oke. Kemudian cuci tangan pakai sabun yang alhamdulillah kita sudah diingatkan ya tiap hari itu untuk protokol kesehatan kita. Kemudian sarapan pagi, ya, tadi sudah sarapan atau belum Bapak Ibu. Kemudian minum air putih ya. Ini sebaiknya memang minum air putih dibandingkan minuman yang manis-manis itu jauh lebih bagus minum air putih ya. Mau dingin mau nggak dingin itu silahkan. Tapi kalau dingin biasanya kita akan minum lebih sedikit ya. Minum lebih sedikit biasanya kalau dingin ya. Karena kita udah merasa tidak haus lagi. Padahal sebenarnya ya haus itu merupakan salah satu indikator kita itu sedang butuh cairan ya. Tapi kalau minuman dingin biasanya terus cepat membuat tidak haus ya. Sehingga mungkin saja yang kita minum itu belum sesuai dengan kebutuhan. Kemudian banyak makan buah dan sayur, Bapak Ibu, tadi sudah dibandingkan kalau kita lebih banyak makan buah dan sayur, itu akan bisa memenuhi lambung kita itu lebih cepat ya dan energinya itu juga tidak terlalu banyak gitu sehingga nanti tidak disimpan menjadi pertambahan berat badan. Jadi bisa memakan buah dan sayur yang lebih banyak. Terus biasakan membaca label. Jadi di makanan kemasan itu kan ada label ya Bapak Ibu. Selain halal ya tentunya yang pertama kita lihat yang ada nilai gizinya gitu. Apakah gulanya seberapa banyak gitu ya, kalorinya seberapa banyak itu bisa bisa menjadi pertimbangan ya ketika nanti kita makan makanan yang terproses dari pabrik. Biasanya ada nilai gizinya. Kemudian yang terakhir tentu kita sebagai seorang muslim ya mensyukuri ya apapun yang ada di meja makan kita, apa yang disajikan istri dan seterusnya semuanya kita syukuri ya. Dan mudah-mudahan dari pedoman yang sebelum-sebelumnya ini bisa menjadi ikhtiar kita untuk bisa menyediakan makanan untuk kita maupun untuk ya keluarga itu maksudnya untuk diri kita dan juga anak-anak kita gitu karena kan kita makanya kan satu meja ya jadi ya pasti yang mempengaruhi itu ya siapa yang menyediakan gitu jadi kalau disediakannya apa ya jadi makanya itu oleh anak-anak kita dan keluarga. Nah ini jumlah-jumlahnya ya porsinya misalnya makanan pokok ya porsinya berapa
olahraga, cuci tangan, dan juga pantau berat badan. Nah, ini kenapa penting? Ini saya sedikit, Bapak Ibu. Ini pada intinya adalah setiap fase kehidupan kita ya. Sebenarnya seperti sekolah ya. Sekolah itu kan kita mulai mungkin sekolah itu sejak di dalam kandungan ya, kemudian lahir bayi, kemudian setelah itu PAUD, SD, SMP, kan masing-masing kebutuhannya beda ya. Secara konten pembelajaran pun beda ya. Secara substansi yang kita ajarkan pun beda ya. Misalnya di awal-awal kita ajarin tentang perilaku ya, adab dan seterusnya. Kemudian mulai sekolah kelas 1, 2, 3 diajarin berhitung, membaca dan seterusnya ya. Di tubuh kita pun juga seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kita dari sebelum lahir ya, bahkan sebelum ibu itu mengandung ya, itu tuh akan mempengaruhi janin ya. Kemudian janin itu akan mempengaruhi kondisi bayi, bayi mempengaruhi kondisi anak, anak mempengaruhi kondisi remaja, dan begitu seterusnya gitu. Makanya sangat penting bagi kita sebagai orang tua untuk memastikan ya semua yang masuk di dalam tubuh anak-anak kita ya atau keluarga kita itu ya halal ya, kemudian thayyib gitu. Jadi bagus, bergizi. Nah, prinsipnya bergizinya adalah seimbang yang tadi kita sampaikan. Nah, ini 8 tips ya sebagai review ya. Ini nanti bisa dibaca. Ini prinsipnya sudah disampaikan di sebelumnya. Nah, terus fit dan diet ya. Ini yang menjadi summary dari kegiatan webinar yang sekarang ini. Jadi nanti ini bisa dilakukan ya, dan secara frekuensi misalnya untuk aerobik tadi yang jalan kaki ya atau lari itu bisa dilakukan setiap hari. Kemudian heart rate-nya jangan lupa ya. Kemudian untuk training anaerobik yang otot tadi ya, itu dilakukan 2-3 kali seminggu ya. Kemudian untuk stretching ya, peregangan itu bisa dilakukan setiap hari, bahkan nggak cuma setiap hari. Misalnya setiap 60 menit itu kita stretching, ya, seperti itu. Dan juga untuk yang terakhir itu diet, itu adalah apa yang kita makan, itu disesuaikan dengan kondisi individu masing-masing ya, sesuai umur, sakit. Dan kita menyarankan sebenarnya makan itu teratur ya, tapi juga bisa disesuaikan. Teratur itu 3 kali makan, 2 kali selingan ya, dan menggunakan prinsip gizi seimbang. Nah, bagaimana Bapak Ibu sekalian untuk memulai hidup bugar dan bergizi? Nah, tapi ada 2 hal ini menjadi ulang dari apa yang saya sampaikan gitu. Yang pertama adalah tadi belum olahraga cek dulu detak jantungnya berapa. Kalau lebih dari 100 jangan olahraga dulu gitu ya. Ditunggu sampai kurang dari itu baru nanti di luar itu bisa olahraga gitu. Dan juga yang kedua adalah lihat dulu status gizinya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya ya mohon maaf berat badan kita itu berlebih gitu, itu juga perlu dikonsultasikan ya ke tenaga kesehatan apakah dengan kondisi saya seperti ini ya misalnya merasa tubuhnya berat gitu, boleh nggak olahraga gitu, dan olahraganya apa yang cocok gitu. Misalnya kalau kita sudah terlalu berat terus sendi-sendi kita sakit gitu ya, tadi nanti akan dianjurkan oleh dokter atau ahli gizi ataupun ahli kebugaran, oh oke, ini renang dulu lah gitu, atau bolehnya bersepeda gitu. Jadi itu yang harus dipastikan dulu dua ini untuk memulai olahraga gitu. Nah, mungkin seperti itu Pak Kuku. Mohon maaf kalau misalnya kelebihan waktu ya. Terima kasih. Demikian yang bisa kami sampaikan. Gitu. Silakan saya kembalikan ke Pak Kuku. Terima kasih Pak Ajis. Luar Terangin biasa. nggak mobilnya ya? Luar biasa sekali ya materi yang oleh Pak Ajis. Saya jadi banyak belajar banyak sekali dan bisa menambah ilmu saya. Semoga semua partisipan di sini bisa mendapat manfaat yang banyak ya. Oke Pak Ajis, mungkin kita akan menjawab ya beberapa yang sudah disampaikan oleh partisipan ya Pak. Ya, Ini silakan. akan saya bacakan, baru ada satu pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya silakan dikirim ke kolom chat. Oke, pertanyaan pertama Pak, bolehkah pada saat jogging atau jalan pagi menggunakan masker? Adakah efek sampingnya Pak? Ya, kalau untuk masker ya, sebenarnya yang kemarin saya pernah mendengarkan materi ya dari salah satu dokter olahraga gitu, sebetulnya untuk
penggunaan masker itu tidak dianjurkan ya untuk pada saat olahraga gitu. Hanya saja dipastikan juga gitu kalau memang kan sebenarnya yang kita menjadi perhatian kita ketika pandemi seperti ini kan jaga jarak ya dengan orang lain gitu. Jadi kalau kita bisa jogging, kemudian kebetulan juga kondisinya lengang gitu ya, ya nggak apa-apa gitu kita buka dan sebaiknya kita buka gitu. Tapi kalau joggingnya itu penuh ya, crowded, ya sebaiknya nggak usah jogging gitu. Jadi di rumah aja gitu. Atau di sekitar rumah yang sekiranya kita bisa kondisikan lingkungan kita atau pada saat kita jogging itu sepi orang gitu. Jadi nggak ada orang. Dan nanti kalau nggak ada orang kan kita bisa melepas Masker. masker. Karena itu ya memang mengurangi sirkulasi paru sih. Gitu. Mungkin itu jawaban dari saya ya. Jadi kalau ingin melepas pastikan lingkungannya ya kondusif gitu, nggak terlalu banyak orang. Gitu. Pertanyaannya sama juga nih Pak yang kedua. Kalau yang ini saat bersepeda ya. Kurang lebih sama ya Pak ya. Di mute Pak, itu Pak Haji speakernya di mute Pak. Oh ya, jadi betul sama juga kalau untuk bersepeda itu prinsipnya adalah kita mengkondisikan jaga jarak dengan orang lain Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau misalnya kita bersepeda dan juga lengang juga gitu ya, itu boleh saja dicopot gitu ya untuk maskernya. Karena kan sebenarnya yang kita hindari itu adalah droplet ya dari orang lain yang mungkin saja kita nggak tahu gitu apakah dia sakit COVID atau enggak gitu. Jadi yang harus kita jaga itu. Kalau misalnya kita kebetulan ke gunung gitu ya, terus ya tuh cuma kita aja nih yang sepedaan ya udah nggak apa-apa gitu. Atau mungkin sama keluarga ya itu. Dan kita udah pastikan kita tidak punya penyakit, ya boleh saja dicopot. Oke, baik Pak. Pertanyaan selanjutnya Pak ya. Pada saat diajukan oleh Muhammad Ibrahim, ya, pada saat sekolah online, anak-anak kan lumayan lama berada di depan laptop Pak. Iya. Dan dalam posisi duduk ya. Iya, betul. Penanya menanyakan apa ada peregangan-peregangan yang cocok untuk dilakukan oleh anak-anak, Pak? Ya. Nah, jadi untuk anak-anak, ini juga tergantung anak-anaknya. Biasanya kalau anak-anak yang masih, misalnya kayak anak-anak saya ya, itu umur 4 tahun, 6 tahun, itu masih sangat aktif ya. Mereka pun masih dengan aktifnya itu kan kita juga bisa lihat, oh dia udah lentur gitu dari segi rangka dan ototnya seperti itu. Nah, kalau misalnya yang di sini maksudnya anak-anak SD atau SMP gitu, peregangan itu sama saja Bapak Ibu sekalian ya. Jadi peregangan itu kan sebenarnya prinsipnya adalah membuat sendi-sendi kita ya. Jadi sendi itu ini ya gabungan antara tulang ya. Misalnya di sini nih antara yang tulang di sini sama yang di pergelangan tangan ini kan ada sendi nih gitu kan. Yang prinsipnya adalah meregangkan persendian kita gitu. Jadi secara gerakan misalnya kita ingin meregangkan leher gitu ya, itu ya sama gitu gerakannya. Tapi yang tadi saya sampaikan harus pelan-pelan ya, nggak boleh dipatah-patah gitu ya. Itu malah berbahaya sebetulnya gitu. Jadi anjuran dokter itu tidak diperbolehkan. Kalaupun diperbolehkan kalau memang sudah lentur atau sudah biasa gitu. Tapi kalau baru awal-awal jangan gitu. Apalagi sampai bunyi gitu ya, itu nanti dimungkinkan terputus gitu ya sarafnya seperti itu. Jadi baiknya memang tadi pelan-pelan gitu ya dan gerakannya sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang kita ingin meregangkan bagian leher gitu ya, atau tangan gitu ya, gerakannya itu sama saja mau dewasa mau perempuan mau laki-laki gitu ya. Mau dewasa mau anak-anak itu sama. Yang penting hati-hati dan disesuaikan dengan kondisi tubuh kita masing-masing karena yang tahu kan kita ya. Dan nanti kalau sama anak-anak karena mereka masih tergantung nih sama gurunya ya diajarin aja pelan-pelan gitu ya, pelan-pelan gitu. Seperti itu. Oke, baik, Pak. Selanjutnya, pertanyaan dari Septi Rahayuni. Apakah ada secara khusus buah atau sayur yang mampu meningkatkan imun kita terhadap COVID, Pak? Ya, untuk sayur dan buah, ya, kalau saya termasuk orang yang mempercayai bahwa
tadi di dalam Quran disampaikan ya, kita itu diminta untuk memakan sesuatu yang berlebihan atau yang tidak berlebihan ya, gitu. Jadi yang pas, yang seimbang gitu. Nah, sebetulnya memang di dalam buah atau sayur itu kadang-kadang ya ada namanya zat gizi spesifik ya, yang dia mempunyai pengaruh khusus ya terhadap imun gitu. Nah, cuman yang saat ini misalnya ada produk-produk yang dijual itu nanti kalau memang dia mengklaim ya, misalnya ini produk yang imun gitu ya, itu perlu dicek dulu gitu, apakah memang betul-betul meningkatkan imun atau tidak gitu ya. Artinya secara klinis ya, secara penelitian seperti itu. Kalau secara testimoni ya mohon maaf kadang-kadang testimoni hanya diambil yang baik-baiknya saja gitu. Kadang-kadang ada yang mungkin ya mohon maaf ada yang sebenarnya masukan gitu ya. Tapi kan biasanya itu disensor ya gitu. Sehingga kita tidak bisa seimbang gitu. Sebetulnya kalau dari testimoni itu apakah memang betul-betul semua bagus gitu ya atau memang ada yang sebenarnya tidak terbukti gitu. Nah, kalau saya sarannya untuk sekarang memang saya tidak terlalu hafal ya makanan dan minuman yang khusus, terutama yang produk, karena ada juga yang, oh ini minum ini nanti bisa meningkatkan imun gitu ya. Oh makan ini bisa meningkatkan sekali produknya gitu ya. Saya nggak bisa nyebutin satu persatu karena saya juga nggak hafal. Nah nanti saya hanya bisa menyarankan bahwa kalau ada produk-produk yang memang mengklaim ya dia bisa meningkatkan imun, mohon bisa dicek lagi gitu ya kebenarannya. Kalau misalnya testimoni udah banyak sekali yang mentestimoni itu memang bagus, ya mungkin bisa diikutin. Tapi kalau makanan yang dimaksud di sini adalah makanan yang alami gitu, Bapak Ibu sekalian, itu kita ketika kita makan, kemudian kita cara memasaknya juga betul ya. Contoh seperti sayuran, kemudian kita masak dengan benar ya, artinya tidak terlalu lama gitu ya, masih masih fresh, masih bagus, itu masing-masing itu saling melengkapi dalam hal vitamin ya dan juga mineralnya gitu ya. Dan di dalam tubuh itulah yang akan digunakan untuk meningkatkan imun kita gitu. Jadi insya Allah sebenarnya ketika kita sudah makan dengan makanan yang seimbang ya, ada sumber protein, ada lemak, ada buah, sayur gitu ya, itu akan bekerja secara bersama-sama untuk meningkatkan imun Bapak Ibu sekalian gitu. Karena imun itu ya tadi tidak seperti yang misalnya ini makan satu zat yang itu bisa meningkatkan imun kita, enggak seperti itu. Tubuh kita itu sangat kompleks ya. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan bahkan ketika kita sakit aja itu bisa memperbaiki sendiri gitu. Itu kan tahu ya misalnya luka kan, Masya Allah ya, kita luka, tapi dia bisa nutup sendiri gitu kan. Itu kan karena memang tubuh kita itu bekerja gitu ya bareng-bareng. Ada yang dia mengeluarin itu kan biasanya kalau luka kan ada kuning-kuning ya, dia biar tidak infeksi ya. Kemudian setelah itu em, darahnya itu jadi membeku ya. Setelah itu nanti mulai sedikit-sedikit yang tadi luka itu menutup gitu. Karena semuanya ya itu sudah diberi kesempatan untuk bisa memperbaiki diri sendiri gitu. Jadi insya Allah ketika kita makan makanan yang seimbang gitu ya, yang bergizi itu akan bisa meningkatkan imun kita secara keseluruhan gitu. Jadi tidak spesifik ke COVID misalnya seperti itu, bahkan ke semua penyakit. Oke, Itu baik. Pak Ajis, terima kasih ya. Mungkin satu pertanyaan terakhir ya, Pak. Setelah itu kita kuis ya, Pak ya. ya baik. Oke. Dari Fitri, usia laki-laki 50 tahun, Ya. HB-nya selalu turun. Makanan dan olahraga apa, Pak, yang tepat setiap harinya, Pak? Oke, HB ini berarti anemia ya, hubungannya dengan zat besi ya. Oke. Kalau untuk usia laki-laki 50 tahun ya, HP-nya selalu turun. Nah, ini yang perlu diperiksa tadi gitu. Karena ini begitu ya. Ini perlu dicek dulu ibu atau bapak ya di sini. Penyebabnya apa gitu untuk HP turun itu. Karena HP turun di dalam darah kita itu banyak penyebabnya gitu ya. Misalnya apakah kena infeksi gitu ya. Misalnya karena cacing. Itu bisa. Atau ada pendarahan di dalam tubuhnya ya sehingga darah itu keluar ya. Kan kita nggak kerasa kan misalnya ada di dalam pendarahan di dalam tubuh kita, terus di dalam feses kita ya warnanya ya hitam atau misalnya gelap gitu ya, tapi sebenarnya mungkin itu ada darahnya. Atau mungkin ada penyebab-penyebab lain. Jadi perlu diketahui dulu
sebabnya atau jenis ini kalau kekurangan darah ya anemianya itu apa gitu. Kalau nanti misalnya ya keluar nih penyebabnya adalah memang karena kekurangan asupan zat besi, nah itu baru nanti akan diberikan saran-saran berupa diet gitu, makanan-makanan yang tinggi zat besi, bahkan suplemen seperti itu. Tapi baiknya ya tadi diketahui dulu HB-nya ini turun kenapa dan jenis sakitnya itu apa gitu, karena itu akan membedakan terapinya gitu. Dan ini mungkin nggak bisa dijawab di sini karena memang harus ada pemeriksaan terlebih dahulu gitu. Untuk tahu spesifiknya ya, karena tadi saya sampaikan ini hanya panduan umum gitu, Mas Ya. Kuku, Pak Kuku. Oh ya Pak, mungkin tadi nih ada beberapa pertanyaan lagi ya. Mungkin ada Iya, 3. Ini sampai Wina ya Pak ya. Saya iya. close berarti mungkin ada 3 pertanyaan lagi yang diajukan ya Pak. Habis itu kita lanjut kuis ya Pak ya. Ya, boleh. Ya. Dari Rahmat Gumanti Pak, apa dan bagaimana trik buat anak yang PJJ agar matanya dapat dikurangi dari radiasi di samping layar anti radiasi? Oh ya, ini sebenarnya juga buat tips saya juga ya. Saya juga ini kebetulan saya juga sering tiap hari lah di depan komputer ya, bahkan pas libur pun juga di depan komputer kan. Salah satu tipsnya adalah kebetulan ini laptop saya ya di depan gitu ya. Kemudian depannya itu adalah jendela ya. Jendela yang langsung ke luar gitu. Yang mana itu ya di situ ada tanaman ya, ada ruang kosong yang mana itu kalau saya sebagai tipsnya adalah ya salah satunya seperti ini gitu. Jadi posisi layout atau tata letak dari komputer yang menghadap kemana gitu. Karena kalau di depan kita itu tembok, kita sebetulnya mata kita kan nggak bisa istirahat untuk melihat yang jauh ya. Kalau kita itu melihatnya laptop kan ya seperti ini ya 30 cm, tapi kan sebenarnya mata kita itu perlu untuk melihat yang jauh juga gitu. Makanya salah satu tipsnya adalah di dekat jendela dan nanti anak itu diminta untuk ya misalnya 30 menit sekali itu melihat keluar gitu atau misalnya jalan gitu. Karena salah satu tips juga nih sebenarnya masukan buat kita ya sebagai pengajar, sebenarnya saya juga kadang-kadang ngajar. Eh, Sebetulnya untuk kegiatan-kegiatan yang sinkronus ya seperti ini itu ya, yang Zoom atau Google Meet atau apapun itu bisa dikurangi dengan penugasan-penugasan gitu. Jadi penugasannya itu adalah melihat video. Kan kita bisa kan sebenarnya merekam ya video gitu. Jadi hal-hal yang mengharuskan kita harus online ya dengan waktu yang sama seperti ini itu bisa dikurangi dengan kita merekam video sebenarnya. Ini masukan untuk gurunya sih sebenarnya ya. Jadi nanti video-video ini bisa di setel atau dimainkan ya atau disimak itu di waktu-waktu tertentu gitu. Jadi misalnya, oke kita ada Google Meet atau ada Zoom ya 1 jam, habis itu udah selesai. Mungkin nanti sesi pelajaran yang kedua ada yang bukan Google Meet seperti ini, tapi misalnya melihat video gitu ya, sehingga nanti kita bisa mengatur istilahnya itu adalah screen time ya. Jadi waktu kita untuk melihat layar itu bisa kita atur gitu. Karena kalau kita menjadwalkan nih misalnya sekolah dari jam 7 sampai jam 12 harus Zoom terus kan. Ya nanti kita jadi nggak ada waktu misalnya untuk istirahat gitu. Contoh misalnya saya meeting ya, itu saya juga sering meeting. Jadi meeting itu kita batasi dalam 1 hari itu hanya maksimal 3 jam gitu. Jadi meeting sehari maksimal 3 jam. Dan yaitu untuk mengurangi tadi sih sebenarnya paparan kita terhadap komputer, radiasi dan seterusnya, dan kita bisa lebih istirahat dan lainnya ya kita bisa mengerjakan sesuai dengan kondisi yang bisa kita atur sendiri. Karena kan kalau kondisinya live seperti ini kan harus memperhatikan ya, misalnya anak-anak nih, saya sebagai murid harus mantengin terus, nggak bisa kalau di pergi gitu itu kemana tuh nggak, nah, itu jadi malah lebih harus dikurangi seperti itu. Jadi mungkin itu tipsnya. Ini juga saya bukan ahlinya ya, tapi saya hanya menerapkan apa yang saya lakukan aja gitu, karena kebetulan saya juga mengalami hal yang sama begitu. Oke, baik Pak. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Pak, kalau kita pakai masker, terus bersin di dalam masker, apakah maskernya harus diganti langsung atau boleh digunakan terus, Pak? Dari Oh, Abdullah. ya, terima kasih.
sebaiknya kalau memang punya masker yang lain ya, itu bisa ya diganti gitu. Tapi kalau misalnya belum memungkinkan ya itu bisa dipakai gitu ya sampai nanti kita punya apa namanya masker yang lain gitu. Jadi sebaiknya ya memang diganti Pak Abdullah gitu ya. Tapi kalau masih nggak memungkinkan itu better daripada kita nggak memakai ya. Ya. Jadi misalnya nih pada saat jalan kan terus bersin ya, ya terus jangan dibuang gitu. Tapi kalau dibuang kan jadi kita nggak pakai masker. Jadi kalau pas sampai rumah nanti bisa diganti. Karena kalau saya sendiri juga sekarang mulai ya untuk kalau habis pergi pakai masker karena masker kita itu kan disposable ya, memang harus dibuang kan, jadi ya diganti gitu. Nah kan kita juga nggak tahu yang nempel dari depan apa dari dalam apa kan nggak tahu karena ya virus gitu ya nggak kelihatan, jadi baiknya ya dihancurkan saja. Kalau memang mempunyai dan itu better ya daripada kita nggak menggunakan, jadi masih dipakai aja. Kalau memang kita daripada kita nggak pakai gitu. Tapi kalau ada penggantinya diganti saja. Caranya seperti itu. Oke, baik Pak. Pertanyaan yang terakhir Pak, dari Wina. Ya. Apakah ada makanan yang wajib dikonsumsi atau dihindari untuk anak ADHD cenderung hiperaktif impulsif? Ya, ya ini ada, jawabannya ada. Jadi ini memang ada diet khusus ya untuk anak-anak yang memang mempunyai kebutuhan khusus. Tapi mohon maaf, saya juga bukan ahlinya di sini. Nanti Ibu Bu Ina ya nanti bisa lihat di website kita saja di Ahli Gizi ID ya. Nanti sebentar. Ini bisa di search di situ. Kita menulis ya dari ahli gizi yang lain. Itu membuat semacam artikel gitu untuk anak-anak yang untuk diet yang anak berkebutuhan khusus ya. Dan memang itu sekarang juga kita misalnya kami di kantor itu juga ada tim yang sedang menelitinya ya. Sebetulnya apa sih sebaiknya diet yang di apa dikhususkan untuk anak-anak yang memang berkebutuhan khusus gitu. Dan kemarin pun saya juga mengikuti salah satu seminar ya, tapi mohon maaf saya bukan ahli di spesifik di ini gitu. Tapi saya jawab itu ada gitu. Jadi dan itu ada dietnya khusus ya. Bagaimana kita cara memberikannya apa? Misalnya diet gulanya harus seberapa, terus glutennya seberapa itu ada gitu. Nah, nanti mohon bisa di dan kalau ingin berkonsultasi lebih lanjut nanti bisa juga di ahli gizi ID di situ. Nanti mungkin ada expert ahli gizi itu yang spesifik ke situ, Bu Wina. Jadi ini mohon maaf saya nggak bisa karena pengetahuan saya untuk yang ini sedikit, tapi ada. Sekarang ada. Begitu Pak Kukuh, ini mohon maaf saya nggak terlalu banyak jadi nanti kalau nanti konsultasi ini akan di assessment dulu ya biasanya anaknya sekarang beratnya berapa, kondisinya apa, terus diagnosisnya dia apa, apakah memang ADHD gitu ya, terus nanti akan disesuaikan dengan diet untuk mengurangi tadi kondisi hiperaktif impulsifnya. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Sudah menjawab beberapa pertanyaan. Selanjutnya kita akan kuis apa ya? Nah, Oh iya kuisnya boleh. itu dari Pak Ajis untuk para partisipan semua nih. Dan 6 orang pemenang ya akan mendapatkan madu, Pak. Oke, silakan Pak Oh, Aziz ya. ya mungkin ini teknisnya biar gampang ya. Itu Bapak Ibu langsung jawab di chat aja ya. Nanti siapa yang cepat dia akan dapat. Ini nanti akan dikirimkan gitu, Pak Kuku. Ya, mungkin hadiahnya nanti bisa diambil di manajemen atau bisa menghubungi saya, Pak. Oh oke ya. Ya ini saya sebutkan aja ya. Nanti pertanyaannya silakan dijawab Bapak Ibu sekalian. Pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama, panduan untuk gizi ya saat ini apa? Panduan gizi yang sekarang yang kita gunakan. Silakan dijawab di chat ya. Nah, ini Pak Rahmat, Pak Rahmat ya, makan seimbang. Betul, dapat satu. Ya betul, jadi bagus untuk panduan nya.
Kemudian yang kedua, cara untuk mengukur status gizi. Ya, satunya apa? Bahkan ukur status gizi. Cara mengukur status gizi. IMT ya, Bu Wina ini menang. Bu Wina, oke. Ya. Ini cepet-cepetan ya, maaf ini Pak Muhammad Ibrahim Ali ini betul juga, cuma ini lebih cepat Bu Wina. Lebih Ini cepat udah Bu 2 Wina ya. ya. Oke, masih ada 4 lagi. Ya, kemudian untuk detak jantung tadi, itu kalau misalnya kita tidak dibolehkan untuk memulai olahraga, itu detak jantungnya berapa? Jadi kita harus ngecek dulu kan tadi, itu detak jantungnya kalau misalnya itu, betul tuh Pak, itu tadi Ibu yang wali murid tadi ya, Kori, Aina Akila Akbar, 100, betul. Jadi kalau lebih dari 100, jangan ini dulu ya, jangan olahraga dulu gitu. Jadi ditunggu dulu sampai turun baru olahraga. Ini maaf ini Pak Asraf sama Bu Oiti ini betul juga 100 tapi lebih cepat. Kalah cepat Jadi, ya. ya, cepat. Oke, Masih selanjutnya Pak 3 Haji. lagi. Oke. 3 lagi kita. Salah satu indikator kebugaran. Bahkan tadi ada 4. Saya kata indikator kebugaran yang bisa kita lihat. Ada 4, satu aja, sebutin satu aja. Berat badan dia sehat. Belum ada. Otot rangka, ini benar nih. Bunda Farisa. Bunda Farisa ya. Ya, salah itu yang bisa digunakan. Jantung dan paru baik. Ya, ini benar juga, tapi udah kejawab, maaf ya. Asraf menjawab lagi tadi. Pak Asraf menjawab lagi, Pak. Apa kita kasih aja udah benar nih Pak Asraf, udah 1. Jadi tinggal 1 ya. Tadi kan benar nih Pak Asraf. Oh, oke, baik ya. Jantung. Jadi kurang 1 lagi ya? Kurang 1 lagi. Oke, 1 lagi. Nah, ini maaf ya kalau agak ini rumus. Rumus dari detak jantung kita apa? Detak jantung yang paling maksimal itu rumusnya apa? Kali 4, bukan? Benar nih, Dwi Agus Hendardi ya, 220 kurangi umur. Betul ini untuk mengukur detak jantung maksimal ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi 220 dikurangi umur. Jadi itu kita nggak boleh membebani jantung kita melebihi detak jantung maksimal itu. Jadi yang dulu pernah ditanyakan juga itu ke dokter-dokter olahraga ya, kenapa ya kok ada olahraga nggak sehat kok malah meninggal gitu. Jadi kemungkinannya memang dia melebihi detak jantung maksimal itu. Dan biasanya juga disarankan untuk mohon maaf untuk Bapak Ibu atas olahraga itu bukan kompetisi ya Bapak Ibu. Jadi yang kompetisi-kompetisi misalnya kayak badminton, tenis itu olahraganya jangan dipilih yang seperti itu. Gitu. Jadi olahraga yang dipilih itu ya jalan kaki ya, renang gitu kan, sepeda yang sebenarnya bukan untuk kompetisi ya, tapi memang untuk kebugaran gitu. Jadi untuk meningkatkan kebugaran. Karena kan yang biasa sering kita jumpai kan setelah tenis meninggal, setelah badminton meninggal gitu kan, setelah golf meninggal karena selain dia itu mengeluarkan energi detak jantung naik kan ada kayak rasa ini juga kan saya harus menang gitu. Nah, itu juga itu bisa mengakibatkan akselerasi detak jantung gitu. Ya mungkin itu cukup ya Kak Kukuh ya kayaknya ya. Ya. Mungkin itu dari saya kembali Pak Kukuh moderator. Oke, terima kasih Pak Ajis ya. Mungkin ada satu pesan atau nasihat yang diberikan kepada partisipan, Pak. Boleh? Mungkin ada satu kata atau... Baik, sebagai closing ya. Closing. Jadi
Bapak Ibu sekalian, tadi yang pertama penting sekali ya bagi kita sebagai orang tua untuk bisa memberi contoh gitu ya, dan juga melit bagaimana kita mengatur keluarga kita itu agar bisa lebih bugar ya, lebih sehat dan juga bergizi gitu. Karena tidak bisa kita pungkiri ya kebiasaan yang ada di rumah kita itu ya memang masih tergantung gitu kepada orang tua gitu. Kita nantinya suatu saat akan mengalami misalnya anak saya ini mau makan ini sayur sulit gitu ya. Misalnya dia udah remaja, udah dewasa gitu. Karena ya dari awal memang kita tidak kenalkan gitu. Atau memang kita sendiri juga nggak seperti itu gitu. Jadi sehingga dia mencontoh gitu ya apa yang ada di keluarga itu untuk dikonsumsi, untuk beraktivitas gitu ya. Kalau jalan olahraga ya anak-anak nggak mungkin akan diajak, kamu olahraga sendiri dong. Kan nggak mungkin. Pasti akan diajak, yuk kita olahraga, lari, jalan, keluar, yuk apa gitu ya, badminton atau apa gitu. Pasti dari keluarga. Gitu. Jadi walaupun ini sesi parenting, memang penting pada akhirnya kita melakukan ini ya, untuk bisa bugar, untuk bisa bergizi itu ya dimulai dari diri kita gitu. Dan yang mana karena kita orang tua, ya pastinya anak-anak kita akan ikut. Gitu. Kemudian yang kedua, pesan untuk saya sendiri, saya terutama, ketika kita memulai nantinya untuk berolahraga atau ingin menjadikan diri kita bugar, kita harus betul-betul tahu ya kondisi detik ini ya. Detik ini tuh kondisi kita itu seperti apa sebelum kita mulai gitu. Jadi apakah memang misalnya dari detak jantung kita belum, kelenturan badan kita sudah sejauh apa, kekuatan otot rangka kita di awal sebelum kita mulai itu harus kita tahu gitu. Sehingga kita bisa menyiapkan apa yang sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Kalau misalnya kita mohon maaf berat badannya berlebih gitu ya, terus nanti kita paksakan harus lari dan seterusnya, nanti akan menyakiti yang lain juga gitu, sendi-sendinya jadi sakit gitu, dan nanti malah jadi sama sekali nggak bisa olahraga gitu, dan itu penting banget. Dan yang ketiga, kalau memang dibutuhkan saran-saran ya dari petugas kesehatan, silakan nanti bisa tuh periksa saja ke puskesmas ya, atau ke ahli gizi ataupun ke ahli kebugaran seperti itu. Baiknya saya ini gimana gitu, karena tadi disesuaikan dengan betul-betul kondisi masing-masing di diri kita gitu, karena akan berbeda misalnya kebutuhan saya dengan Pak Kuku gitu ya, yang Pak Kuku mungkin guru olahraga, saya pasti itu udah sangat bugar gitu ya tiap hari olahraga. Itu akan berbeda dengan kondisi saya yang mungkin hanya di rumah gitu ya, kemudian aktivitasnya juga di depan laptop dan mungkin juga pas padat meeting dan sebagainya, itu akan berbeda dan strateginya pun berbeda. Jadi tidak bisa satu solusi untuk semua. Gitu. Jadi harus disesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Mungkin itu pesan ya dari saya, Pak, 3 pesan tadi sebagai kesimpulan dari apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Ajis atas pesan yang disampaikan ya. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ajis dari materi dan pesan yang terakhir disampaikan oleh beliau. Baik, buat yang sudah hadir hari ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Kami berharap tidak berhenti di sini para partisipan untuk menuntut ilmu. Terima kasih semua. Saya sebagai moderator mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Semoga lain waktu kita diberi kesempatan untuk bertemu lagi. Semoga para partisipan sehat-sehat selalu di rumah. Semoga wabah ini segera berakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya izin live ya, Pak Kuku. Silakan Pak Ajis. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Mohon izin.